Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri kami. Saya Iman Cedani sebagai pembicara pertama, Rafael dari Samudra sebagai pembicara kedua, Muhammad Al-Faiz sebagai pembicara ketiga. Dengan standing position kami selaku tim pro yang mendukung mosi perdebatan kali ini terkait penghapusan ambang batas di parlemen. Dewan Juri yang terhormat, demokrasi dalam pandangan yang paling ideal adalah sistem di mana kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi bukanlah sekedar mekanisme pemilihan yang dimana dalam demokrasi setiap suara memiliki bobot yang sama dan perbedaan pendapat dipersilakan untuk didialogkan. Hal ini dapat meningkatkan representasi demokrasi di Indonesia dan menumbuhkan rasa kesadaran akan hak serta kewajiban. Demokrasi tanpa monokrasi adalah liar, monokrasi tanpa demokrasi adalah semena-mena. Dewan Juri yang terhormat, munculnya mosi perdebatan kali ini dilatar belakangi adanya persoalan mengenai penerapan ambang batas di parlemen. Ambang batas di parlemen sendiri merupakan syarat minimal peroleh suara agar suatu partai politik dapat diikutkan dalam perolehan kursi di parlemen. Penerapan ambang batas di parlemen di Indonesia diakibatkan karena munculnya banyak partai baru di era reformasi. Sebelum reformasi, di mana sebelumnya 17 partai, dan setelah reformasi pada 1999 meningkat menjadi 48 partai. Lalu dibentuklah aturan ambang batas sebesar 2,5% jumlah suara sah nasional yang diatur dalam pasal 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 dan mengalami perubahan lagi dengan aturan baru yakni pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengubah ketentuan yang sebelumnya 2,5% jumlah suara sah nasional menjadi 3,5% jumlah suara sah nasional. Pun 5 tahun setelahnya, di mana aturan ambang batas yang sebelumnya di angka 3,5% dari jumlah suara sah nasional menjadi 4% jumlah suara sah nasional. Aturan tersebut diatur dalam pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2019. Dewan Juri yang terhormat, dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pancasila sebagai start fundamental norm di Indonesia yaitu sila kelima menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana semua berhak atas kesempatan yang sama. Gustav Cerdas mengatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari hukum itu sendiri, yang dimana dalam diubahnya aturan setiap 4 hingga 5 tahun sekali sangat jauh sekali dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim pro setuju dengan penghapusan ambang batas di parlemen karena dengan dihapusnya ambang batas di parlemen, hal ini akan meningkatkan representasi partai-partai kecil dan menengah di parlemen yang memiliki ide-ide segar dan inovatif mendapatkan wadah yang baik demi menuju Indonesia emas pada 2045 mendatang, serta dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dan menambah kualitas perdebatan di parlemen. Terima kasih. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya desain pemilu tanpa ambang batas parlemen jauh lebih demokratis dan berdaulat ketimbang jika kita menerapkan ambang batas parlemen dengan angka yang besar namun membuat suara rakyat banyak yang hangus, bahkan membuat calon anggota legislatif yang mendapatkan jumlah suara terbanyak tidak lolos hanya gara-gara partainya tidak cukup syarat dalam ambang batas parlemen yang telah ditetapkan. Padahal Dewan Juri yang terhormat disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan mata hukum. Yang selanjutnya dijelaskan juga dalam ayat 3 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam hal ini, maka tidak boleh ada satupun suara yang disia-siakan atau harus tidak terpakai begitu saja hanya karena partai tersebut tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen. Dengan adanya hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat mendandakan bahwa tidak berjalannya Pancasila sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama, jika kita melihat aturan ambang batas yang tiap tahunnya pemilu legislatif dilakukan, yakni mulai tahun 2009 sampai 2019, yang dimana syarat ambang batas selalu berubah. Dalam hal tersebut, jika kita melihat hal ini, Dewan Juri yang terhormat akan menjadikan sebuah tidak adanya kepastian hukum dan aturan dibuat hanya untuk kepentingan politik belaka. Padahal Indonesia merupakan negara demokrasi. Jika kita tetap membiarkan hal tersebut, lalu di mana letak demokrasinya? Gustav Cerdas menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu nilai dasar dalam hukum. Bisa dikatakan bahwa hukum harus dibuat secara pasti dan tertulis untuk menjamin kejelasan produk dalam hukum positif. Dalam konteks ini, kepastian hukum berfungsi untuk memberikan pedoman konkret bagi para masyarakat, khususnya siapapun yang ingin menyalahkan dirinya sebagai
sebagai anggota legislatif. Berdasarkan penjelasan dari pembicara pertama dan kedua dari tim kami menyatakan setuju dengan mosi penghapusan ambang batas di parlemen. Saya sebagai pembicara ketiga akan berbicara mengenai aspek sosiologis dan keadaan di lapangan ketika aturan ambang batas parlemen diberlakukan. Untuk menjadi anggota parlemen diwajibkan untuk memperoleh suara yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan dalam pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk melebihi ambang batas yang telah ditentukan, diperlukan biaya ekstra dalam kampanye sebelum pemilu legislatif. Pastinya, calon anggota parlemen yang berkampanye dengan meriah bersama para pendukung yang sangat banyak memerlukan biaya yang sangat banyak juga. Maka dari itu, anggota parlemen hanyalah sekumpulan elit pengusaha dan elit politik yang mempunyai kekayaan fantastis dan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan hasil penelitian dari Corpus Corner yang berjudul Peta Bisnis di Indonesia, Potret Oligarki di Indonesia, mengatakan 6 dari 10 anggota DPR memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Selain itu, jumlah anggota DPR periode 2019-2024 berjumlah 575 anggota, tapi 318 diantaranya memiliki latar belakang sebagai pengusaha yang bergerak di bidang migas, manufaktur, retail, industri, dan lain sebagainya. Sedangkan sisanya tidak memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Secara terang, sudah jelas DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dimana fungsinya adalah mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia secara umum, bukan hanya dari kalangan pengusaha elit atau elit politik saja. Dari data tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa mayoritas dari anggota DPR memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Sangat sedikit sekali atau bahkan tidak ada wakil dari perwakilan buruh, petani, nelayan, dan penduduk dari suku pelosok yang menjadi anggota Dewan Juri yang terhormat. Dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 menegaskan setiap warga negara mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jika dibatasi dengan aturan ambang batas, maka pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah bertentangan dengan pasal 8B Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kami dari tim Pro memberikan solusi jika penghapusan ambang batas parlemen benar-benar dijalankan. Pertama, seleksi caleg harus diperketat dalam hal latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja di lapangan dengan sertifikat atau bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bebaskan setiap warga negara Indonesia untuk maju sebagai caleg dengan melampirkan sertifikat atau bukti yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai pengalaman kerja di bidang masing-masing. Dan yang terakhir, kami tegaskan sekali lagi bahwa kami setuju dengan mosi penghapusan ambang batas di